Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Majidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini, saya akan membahas mengenai perencanaan pajak untuk aset tetap atau fixed asset. Nah, khusus untuk video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai depresiasi dan amortisasi atau biasa disebut dengan penyusutan dan amortisasi. Nah, apa itu depresiasi dan amortisasi dan bagaimana kita bisa merencanakan pajak berkaitan dengan depresiasi dan amortisasi? Yuk, langsung saja kita bahas mengenai perencanaan pajak untuk depresiasi dan amortisasi. Oke, mungkin untuk memulai video ini, kita perlu memahami dulu nih apa yang disebut dengan depresiasi, atau sering juga disebut dengan penyusutan, dan amortisasi. Nah, untuk memahami depresiasi dan amortisasi, kita perlu kembali nih kepada konsepsi kita mengenai penghitungan penghasilan atau laba. Nah, kalau kita menghitung penghasilan atau laba, biasanya kita menandingkan antara pendapatan atau revenue dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut atau expenses. Nah, ini sering juga disebut dengan prinsip matching gitu ya, atau prinsip nanding atau matching principle. Nah, matching principle ini adalah penandingan antara pendapatan atau revenue yang diperoleh dari sebuah entitas atau perusahaan atau orang pribadi gitu ya, dengan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan tersebut. Nah, ini filosofinya juga sama dengan penghitungan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak gitu ya, menurut Undang-Undang PPh. Bahwasanya biaya yang dapat dikurangkan menurut pasal 6 Undang-Undang PPh gitu ya, adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan 3M untuk memperoleh, memelihara dan menagih pendapatan atau penghasilan seperti itu ya. Jadi pendapatan itu dibandingkan atau ditandingkan dengan biayanya. Pendapatan itu dikurangkan dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, memelihara dan menagih pendapatan. Nah, contohnya apa? Katakanlah kita melakukan suatu usaha apa ya, bengkel atau produksi makanan ya gitu ya. Kita ambil contoh aja produksi makanan. Untuk memproduksi makanan tersebut, kita perlu bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian biaya listrik, biaya air, biaya bahan baku pembantu, gitu ya, bahan pembantu, dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas ya bahwasanya pendapatan menurut matching principle, pendapatan yang kita peroleh itu dibandingkan atau dilawankan gitu ya dengan biaya yang berkaitan dengannya. Tapi apakah hal-hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendapatan itu hanya sebatas pada biaya-biaya yang saya sebutkan tadi, misalnya biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan bahan-bahan pembantu, listrik dan air, dan biaya pemasaran gitu. Tentu saja tidak. Ya, kita tidak bisa apa istilahnya menjual barang kayak gitu ya, tanpa katakanlah menetap di suatu tempat gitu ya, atau berproduksi di suatu fasilitas yang cukup nyaman, kemudian yang bisa digunakan untuk proses produksi, pertama itu. Kemudian untuk beberapa jenis produk gitu yang mungkin cukup rumit, kita tidak bisa melakukan produksi tanpa menggunakan mesin-mesin tertentu atau alat-alat tertentu. Nah, atau kita juga tidak bisa menjual barang, kita tidak bisa mendapatkan pendapatan nih kalau barang yang kita produksi ini tidak kita kirimkan melalui kendaraan. Seperti itu ya. Berarti ada aset-aset tetap yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Masalahnya, apakah kita langsung menandingkan pendapatan dengan aset-aset tersebut di saat aset-aset tersebut kita beli atau kita peroleh? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena biasanya aset tetap nilainya jauh lebih besar daripada biaya-biaya yang lain. Misalnya biaya bahan baku untuk 1 tahun bisa saja cuma 100 juta gitu, tapi untuk sebuah bangunan kita mungkin bisa membutuhkan pengeluaran sebesar 10 miliar kayak gitu. Padahal pendapatannya cuma 200 juta. Kalau ditandingkan pasti rugi seperti itu. Nah, kita harus memahami bahwasanya aset-aset yang kita gunakan gitu ya, yang sifatnya tetap tadi itu ternyata memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Maksudnya adalah bahwasanya aset itu kita peroleh, kemudian dengan memanfaatkan aset tersebut,
kita bisa melakukan proses produksi lebih dari 1 tahun. Jadi kontribusi aset tersebut terhadap proses produksi dan proses pendapatan, gitu ya, proses mendapatkan pendapatan, gitu ya, itu berlangsung lebih dari 1 tahun saja, kayak gitu. Jadi bisa lebih dari 1 tahun. Misalnya dengan membeli mesin gitu ya, nilainya 10 miliar, ternyata kita bisa melakukan produksi selama 10 tahun atau 20 tahun. Seperti itu. Nah, sifat aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu perlu kita pertimbangkan. Nah, bagaimana dengan aset tetap? Nah, untuk mematchingkan antara aset tetap gitu ya dengan pendapatan, kita harus mengalokasikan pengeluaran untuk aset itu ke masing-masing tahun di mana proses produksi itu didukung oleh si aset tersebut, gitu. Atau yang disebut juga dengan masa manfaat ekonomis. Jadi katakanlah ada suatu aset gitu ya, nilainya besar sekali, tapi dia bisa digunakan untuk mendukung proses produksi selama 10 tahun, ya berarti masa manfaatnya itu adalah 10 tahun. Gitu. Nah, berarti asetnya itu dialokasikan ke masing-masing periode 10 tahun itu. Atau dalam kata lain, aset yang nilainya besar tadi itu dibagi menjadi 10 tahun masa manfaat ekonomisnya. Nah, alokasi 10 tahun alokasi aset menjadi aset-aset dalam masa 10 tahun itu gitu ya, atau nilai aset setelah dibagi dengan masa manfaat 10 tahun itu disebut juga sebagai biaya penyusutan atau depresiasi. Nah, kalau di sini ini contohnya hanya 3 tahun gitu ya. Ini ada aset nilainya sangat besar, tapi dia memiliki masa manfaat 3 tahun gitu. Jadi nilai aset yang besar itu katakanlah 3 miliar gitu ya, dibagi menjadi 3 tahun. Jadi 3 miliar dibagi 3 tahun berarti 1 miliar seperti itu. Nah, masing-masing 3 miliar per tahun ini dianggap sebagai biaya penyusutan, dan biaya penyusutan itu baru ditandingkan dengan pendapatannya. Bukan aset secara keseluruhan, tetapi aset setelah dialokasikan ke masing-masing masa manfaat, gitu ya, baru ditandingkan kepada pendapatan. Baru ketemulah penghasilan atau laba atau income yang sesuai dengan prinsip matching prinsip tadi. Nah, secara umum pengeluaran yang berkaitan dengan pemerolehan penghasilan untuk lebih dari satu periode harus dibebankan sesuai dengan masa manfaatnya. Tidak bisa dibebankan secara sekaligus, karena kalau dibebankan secara sekaligus pasti rugi. Nilainya kan sudah besar seperti itu. Nah, baik di akuntansi keuangan menurut standar akuntansi keuangan gitu ya, maupun undang-undang perpajakan, undang-undang PPh, penyusutan itu sama-sama diakui kayak gitu ya. Dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penyusutan itu kurang lebih sama. Bahwasanya untuk pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun itu dialokasikan ke masing-masing masa manfaatnya, dan itu disebut juga dengan penyusutan. Jadi secara prinsip akuntansi keuangan dan akuntansi fiskal atau akuntansi perpajakan sama nih ya, berkaitan dengan penyusutan. Namun ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi fiskal mengenai penyusutan di berbagai aspek. Pertama, dari segi masa manfaat gitu ya. Kalau menurut akuntansi keuangan, masa manfaat itu ditentukan oleh entitas gitu ya, berdasarkan taksiran umur ekonomis. Jadi kalau si perusahaan ini menaksir bahwasanya umur ekonomis dari aset ini adalah 10 tahun. Ya udah 10 tahun lah yang dipakai. Namun ketika menghitung penghasilan kena pajak gitu ya, atau penghasilan neto fiskal gitu. Penghitungan penyusutan ini berbeda dengan penghitungan penyusutan menurut akuntansi keuangan, karena kita harus mengikuti penggolongan yang memang sudah ditentukan menurut Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu ini asetnya apa, kemudian kita melihat di PMK-nya aset ini tergolong dalam golongan yang keberapa. Kemudian dari golongan ini kita harus melihat ke Undang-Undang PPh kayak gitu ya. Oh, golongan ini masa manfaatnya ditetapkan sebesar berapa tahun, dan
depreciation rate-nya atau tarif depresiasinya, penyusutannya adalah sekian persen per tahun. Nah, ini pendekatan yang berbeda. Gitu. Kita tidak bisa menentukan sendiri berapa taksiran umur ekonomisnya dan berapa tarif depresiasinya untuk menghitung penghasilan kena pajak. Kita harus mengikuti peraturan yang ada dengan melihat klasifikasi asetnya itu ada di klasifikasi mana, kemudian kita melihat ke PMK-nya dan melihat ke undang-undang PPh-nya ini dikenakan tarif berapa persen. Kemudian untuk basis penyusutannya kurang lebih sama sebenarnya ya. Biasanya di akuntansi keuangan ini basis penyusutan bisa menggunakan harga perolehan, nilai wajar, harga aset yang dilepas kalau terjadi pertukaran aset. Sedangkan untuk akuntansi fiskal kira-kira juga sama, ya ini harga perolehan dan nilai wajar. Nah, nilai wajar ini bisa diterapkan kalau kita melakukan evaluasi. Kemudian untuk metodenya, nah ini berbeda antara akuntansi keuangan dan akuntansi fiskal. Untuk akuntansi keuangan ada berbagai macam metode yang bisa diterapkan untuk menghitung depresiasinya. Nah, yang pertama adalah garis lurus. Nah, garis lurus ini adalah metode depresiasi di mana kita membagi gitu ya aset itu ke dalam masing-masing masa manfaat dengan nilai dari masing-masing tahun itu sama kayak gitu. Misalnya ya asetnya 100 juta kemudian masa manfaatnya 10 tahun ya 100 juta dibagi 10 tahun alias 10 juta per tahun gitu ya. 10 juta per tahun, nah ini masing-masing tahun itu sama seperti itu. Kemudian ada saldo menurun ganda, ada jumlah angka tahun, kemudian jasa untuk produksi, anuitas, dan sistem persediaan. Nah, ini adalah metode depresiasi yang bisa digunakan dalam akuntansi keuangan. Tapi kalau dalam akuntansi fiskal hanya ada garis lurus dan saldo menurun ganda. Dan untuk saldo menurun ganda ini pun bisa diterapkan hanya untuk non bangunan. Gitu ya, misalnya mesin atau kendaraan. Kalau bangunan hanya bisa menggunakan garis lurus. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah saat memulai depresiasi. Untuk saat mulai depresiasi di akuntansi keuangan ini dilakukan pada saat perolehan itu terjadi gitu ya, ketika kendaraan itu dibeli, kemudian kita kuasai. Nah, inilah depresiasi itu atau penyusutan itu bisa diterapkan. Kemudian untuk saat penyelesaian ini diterapkan untuk aset-aset yang dibangun atau dikonstruksi gitu ya, yang masa konstruksinya itu lebih dari 1 tahun. Jadi ketika suatu bangunan itu dikonstruksi dan di tahun pertama itu belum selesai, dia belum bisa disusutkan atau belum bisa didepresiasikan karena belum selesai. Harus selesai dulu baru didepresiasikan. Di akuntansi fiskal sebenarnya kurang lebih sama ya saat mulai depresiasi. Cuma untuk sektor-sektor tertentu misalnya perkebunan, penyusutan bisa diterapkan ketika aset itu mulai menghasilkan pendapatan. Nah ini kalau di perkebunan gitu ya, misalnya kita menanam pohon sawit yang banyak sekali. Nah untuk bisa mendapatkan pendapatan gitu ya, pohon sawit itu harus menunggu katakanlah 1 tahun atau 2 tahun terlebih dahulu. Jadi di tahun pertama belum bisa menghasilkan apapun. Nah, ketika belum bisa menghasilkan apapun, depresiasi itu juga belum bisa diterapkan. Bisa diterapkan baru setelah menghasilkan suatu pendapatan. Dan ini memang sesuai dengan kaidah matching principle tadi gitu ya. Ketika aset itu belum memberikan kebermanfaatan gitu ya dalam mendapatkan suatu pendapatan, ya berarti belum bisa ditandingkan dengan pendapatannya. Gitu. Nah, karena ada perbedaan mengenai penggolongan, kemudian metode, dan lain sebagainya yang terkait dengan penyusutan dan amortisasi antara akuntansi keuangan dan akuntansi fiskal, ini menimbulkan adanya penyesuaian fiskal. Dan ini normal terjadi gitu ya ketika kalian membuat SPT gitu ya. Biasanya akan ada penyesuaian fiskal terkait dengan depresiasi, baik itu penyesuaian fiskal positif maupun penyesuaian fiskal negatif. Selain itu, sebagaimana kita pahami sebelumnya, gitu, biasanya ada beberapa metode penyusutan yang ada di akuntansi perpajakan, khususnya garis lurus dan saldo menurun ganda. Gitu ya. Jadi
perbedaan penyusutan dan amortisasi dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun berganda ini sebenarnya dapat menimbulkan beda temporer juga. Apa yang dimaksud dengan beda temporer ini adalah perbedaan berkaitan dengan penghasilan kena pajak gitu ya, sifatnya temporer. Sebenarnya kalau kita jumlahkan sampai pada periode tertentu ujung-ujungnya sama kayak gitu. Nah, cuma biaya di satu masa gitu ya, atau di satu tahun itu lebih tinggi menggunakan metode X gitu ya dibandingkan dengan metode Y. Tapi di masa-masa selanjutnya di tahun pajak berikutnya kebalikannya kayak gitu. Ini perbedaan penyusutan dan amortisasi dengan metode garis lurus versus metode saldo menurun ini menimbulkan perbedaan temporer tadi atau beda temporer tadi. Meskipun ujung-ujungnya sama, gitu ya. Namun jangan lupa bahasanya kita perlu memperhatikan time value for money. Dan dalam hal ini berarti bahwasanya dalam perencanaan pajak beda temporer ini adalah suatu hal yang penting. Timing matters. Nah, ini kita ngambil salah satu contoh saja ya. Pada 1 Januari 2022, PT Sejahtera Surya Sedaya membeli aset mesin yang masuk ke dalam kelompok 1 dengan nilai perolehan sebesar 4 miliar rupiah. Nah, berapa penyusutannya menurut peraturan pajak gitu ya. Kalau kita menggunakan garis lurus, metode garis lurus, kita bagi saja nih 4 miliar dengan 4 tahun. Karena kelompok 1 ini kan masa depresiasinya 4 tahun gitu ya. Dan tarif depresiasinya adalah 25% per tahun. Berarti 25% dikalikan dengan 4 miliar sama dengan 1 miliar per tahunnya. Dan setiap tahun ini depresiasinya sama yaitu 1 miliar. Kalau kita menggunakan saldo menurun, ini ya. Nah, ini bisa dilihat di peraturan Undang-Undang PPh yang berkaitan dengan penyusutan. Nah, ini saldo menurun ini kita menetapkan depresiasi itu nilainya tinggi terlebih dahulu di awal-awal. Jadi di tahun pertama itu depresiasinya lebih tinggi atau penyusutannya lebih tinggi, namun di tahun berikutnya depresiasinya itu lebih rendah, kemudian lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Nah, kalau di contoh ini karena kita menggunakan kelompok 1 gitu ya, saldo menurun berganda dan asetnya itu masuk dalam kelompok 1, maka kita lihat di Undang-Undang PPh-nya depreciation rate-nya atau tarif depresiasinya adalah 50%. 50% dari nilai aset tetap itu. Berarti untuk tahun pertama ini ada 50% dari 4 miliar berarti 2 miliar rupiah. Ini untuk depresiasi tahun pertama. Untuk depresiasi tahun kedua ini adalah 50% dari saldo nilai bersih dari asetnya atau nilai buku dari aset tetapnya itu ya. Berarti yang kemarin kan 4 miliar sudah dikurangi dengan 2 miliar gitu ya. Nah, ini dikurangi dengan 2 miliar dulu diketemulah 2 miliar ini nilai bukunya. Nah, nilai buku sebesar 2 miliar ini dikalikan 50% untuk tahun kedua itu berarti untuk depresiasi tahun kedua adalah 1 miliar. Nah, kemudian untuk tahun ketiga ini 4 miliarnya tadi sudah dikurangi dengan 2 miliar di tahun pertama, kemudian dikurangi 1 miliar di tahun kedua, tinggal 1 miliar ya. 1 miliar ini dikalikan 50% lagi gitu ya. Ketemulah 500 juta yaitu penyusutan di tahun ketiga. Nah, penyusutan tahun keempat tinggal menghabiskan apa yang tersisa yaitu sebesar 500 juta. Jadi kalau dibuat schedule-nya gitu ya, dengan aset bernilai 4 miliar dan masuk ke kelompok 1, maka schedule penyusutannya berdasarkan masing-masing metode depresiasi adalah sebagai berikut. Nah, meskipun depresiasi di masing-masing tahun itu berbeda, tapi sebenarnya ujung-ujungnya kalau dijumlahkan gitu ya, dari tahun pertama sampai tahun keempat, total penyusutannya itu sama. Namun karena kita menggunakan atau memperhatikan time value for money gitu ya,
meskipun ujung-ujungnya sama, depresiasi yang berbeda di masing-masing tahun, itu juga memiliki dampak perpajakan yang berbeda. Kita harus mengkalikan dengan faktor diskon dan lain sebagainya untuk melihat mana metode depresiasi yang lebih menguntungkan dari segi perpajakan. Nah, kita coba untuk memperhitungkan time value for money, gitu ya. Dan kita asumsikan bahwasanya tingkat diskon atau discount rate-nya itu adalah 20%. Berarti kita hitung dulu nih faktor diskonnya untuk masing-masing tahun pertama. Nah, ini sudah saya tampilkan di kolom kedua ya. Di kolom kedua. Ini cara menghitungnya seperti apa? Nah, 1 dibagi 1 ditambah dengan tingkat diskonnya 20%, berarti 1,2 dipangkatkan dengan waktunya, tahun keberapa dia, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan metode garis lurus, kita kalikan nih nominalnya tadi 1 miliar dikalikan dengan faktor diskon, maka diketahui nilai kini atau present value dari depresiasi itu adalah sebesar 833 juta sekian. Kemudian di tahun kedua 1 miliar dikalikan dengan faktor diskon untuk tahun yang kedua yang lebih rendah daripada tahun pertama ya, karena kita menggunakan time value for money. Dan nilainya adalah 0,69444 seperti itu. Dari situ diketahui bahwasanya nilai kini dari depresiasi sebesar 1 miliar di tahun kedua ini adalah sebesar 694 juta sekian. Begitu juga dengan tahun ketiga. Tahun ketiga, depresiasi sebesar 1 miliar ini dikalikan dengan faktor diskon sebesar 0,578 untuk faktor diskon tahun yang ketiga, gitu ya. Diketahui bahwasanya nilai kininya adalah 578 juta. Kemudian di tahun keempat, sama ya, 1 miliar dikalikan dengan faktor diskon tahun keempat sebesar 0,48 sekian, diketahui bahwasanya nilai kininya hanya 482 juta sekian. Setelah ditotal ternyata nilai kini bersih atau net present value dari dari depresiasi menggunakan garis lurus ini adalah 2 miliar 588 juta sekian. Sedangkan kalau kita menggunakan saldo menurun, nah ini ya letak perbedaannya ya. Di tahun pertama kita mengalihkan depresiasi berdasarkan saldo menurun dengan faktor diskon. Nah, karena depresiasi menggunakan saldo menurun di tahun pertama ini besar, gitu ya, sebesar 2 miliar. Nah, kemudian kita kalikan dengan faktor diskon yang juga besar di tahun pertama atau di tahun awal sebesar 0,833, maka kita dapat mendapatkan nilai kini dari depresiasi yang besar juga atau present value dari depresiasi yang besar juga, yaitu sebesar 1 miliar 666 juta sekian. Kalau dibandingkan dengan ini ya, kalau kita menggunakan garis lurus gitu ya, nah, present value dari yang depresiasi menggunakan saldo menurun ini 2 kali lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan garis lurus. Kemudian untuk yang tahun kedua ini depresiasinya kan 1 miliar gitu ya. 1 miliar dikalikan dengan faktor diskon sebesar 0,694 jumlah 694.444.444 rupiah. Ini sama dengan kalau kita menggunakan garis lurus. Kemudian di tahun yang ketiga ini 500 juta ya dikalikan dengan faktor diskonnya 0,578, hitunglah present value-nya sebesar 289 juta sekian. Kemudian di tahun keempat 500 juta dikalikan dengan faktor diskon 0,48 gitu ya. Itulah present value dari depresiasi itu sebesar 241 juta sekian. Setelah ditotal semuanya present value dari depresiasi kita menggunakan saldo menurun. Nah, ini besarannya adalah sebesar 2.891.589. Lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan garis lurus. Padahal
sebenarnya secara sekilas sama kayak gitu ya. Nominalnya sama guys. Ujung-ujungnya yang didepresiasikan juga 4 miliar kayak gitu. Tapi karena kita membebankan lebih besar di tahun-tahun awal, ya sebesar 2 miliar kayak gitu. Ya, akhirnya kita mendapatkan nilai net present value yang lebih besar kalau kita menggunakan saldo menurun. Dan selisihnya itu cukup signifikan ya, ini sebesar 302.854 sekian. Dengan kita bisa mengalihkan dengan tarif PPh sebesar 22% kayak gitu, maka manfaat pajaknya kira-kira adalah 66.628.086 rupiah. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagaimana metode depresiasi, apakah itu menggunakan garis lurus atau menggunakan saldo menurun berganda, itu bisa menimbulkan dampak perpajakan, gitu ya. Khususnya kalau kita menggunakan metode saldo menurun, kita akan mendapatkan penghematan pajak, gitu ya, karena kita membebankan biaya depresiasi lebih tinggi di tahun-tahun awal daripada di tahun-tahun yang lebih akhir. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai revaluasi, namun saya cukupkan sampai sekian dulu. Untuk selanjutnya, untuk terkait dengan revaluasi akan saya sampaikan di video terpisah. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengecek video-video yang lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.